Ya Allah, Ya Allah, Ya hadi qulubana ij'alna may yuhibbun nabi, may yuhibbun nabi. Ya Allah, Ya Allah, Ya hadi qulubana ij'alna may yuhibbun nabi, may yuhibbun nabi, may yuhibbun nabi. Sayyidah matu zahra hubbuna alaiha bin nabi, sayyidatun nisa'i fil jannah innaha birrul walidaini, birrul walidaini, birrul walidaini. Ya Allah, Ya Allah, Ya hadi qulubana ij'alna may yuhibbun nabi, may yuhibbun nabi, may yuhibbun nabi. Hubbuna Sayyidina al-Hasan rahimuna alaihi bin nabi, walahu akramahul ilma innahu sayyidul ulama, sayyidul ulama, sayyidul ulama. Ya Allah, Ya Allah, Ya hadi qulubana ij'alna may yuhibbun nabi, may yuhibbun nabi, may yuhibbun nabi. Huna Sayyidina Husain qalbuna alaihi bin nabi, walahu abdalul ma'rifah innahu sayyidul awliya, sayyidul awliya, sayyidul awliya. Ya Allah, Ya Allah, Ya hadi qulubana ij'alna may yuhibbun nabi, may yuhibbun nabi, may yuhibbun nabi. Ashabu sayyidil anbiya hubbuna alaihim bin nabi, walahu ridha Allahi wa rasul hubbuhum Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Ya Allah, Ya Allah, Ya hadi qulubana ij'alna may yuhibbun nabi, may
ya Allah, ya Allah, ya hadi qulubana mayyuhibbun nabi, mayyuhibbun nabi, mayyuhibbun nabi. Qulubana mayyuhibbun nabi, mayyuhibbun nabi, mayyuhibbun nabi. Qadir Al-Jailani wa walidayna wa masyayikhina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa liman hadir fi hajjal majlis wa liman anfaqa li hajjal majlis wa liman sadaqa li hajjal majlis wa khususan li Syekh Zaini Ibnu Abdul Ghani Syekhulahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil ajidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa jala'ul qatir wal gunyah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah selalu mencurahkan pada batin kita nur cahayanya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita kekuatan lahir dan batin, menghindarkan kita dan menghancurkan segala penyakit-penyakit yang ada pada dada kita, pada hidup kita, badan kita dan batin kita. Semoga Allah Azza wa Jalla membersamakan kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, pada kematian kita, ba'da kematian kita, barjah kita dan akhirat kita. Semoga Allah meluaskan rezeki dan nikmatnya kepada kita semua di sini dan memudahkan kepada kita dalam jalan menggapai cita-cita kita, cita dunia dan terutama cita akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Dihormati li ashabil mudaris, guru tarmiji yang hadir pada malam ini, guru-guru yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Mudah-mudahan pian semuaan di sini sehat afiat, panjang umur, bertambah iman dan takwa pian. Mudah-mudahan Allah melembutkan diri pian dan mudah-mudahan Allah memperbanyak rezeki dan nikmat untuk pian sabaratan. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh Abdul Qadir Jailani dalam Fathur Rabbani mengisahkan beberapa minggu ini tentang aulia Allah yang ganjil. Aulia Allah yang ganjil itu memiliki sifat diantaranya adalah kasih sayang, ruhamau, kasih sayang bainan nas, di antara segala manusia, bahkan bukan hanya manusia tapi hewan, binatang dan alam semesta ini. Itu adalah ciri pokok dari seorang aulia Allah Azza wa Jalla. Tidak ada motif dunia pada hidupnya, namun keadaan itu makin jarang dalam kehidupan manusia, sehingga disebutlah keadaan itu disebut dengan ganjil. Kemudian yang timbul di dalam masyarakat adalah banyak orang-orang yang mengaku kewalian itu sebagai dirinya, mengaku-ngaku wali dengan berpakaian sebagai pakaian ulama, pakaian guru-guru agama, bergamis, berjenggot, bersorban dan sebagainya. Namun hati mereka kering daripada kasih sayang kepada manusia. Ada orang mengaku tapi
apakah dirinya selalu mengingat Allah atau tidak, kata Syekh? Apakah kamu bersendirimu bersama Allah atau bersama setan-setan kamu? Ya kadzdzab, wahai pendusta, kata Syekh, ani suka fil wahdah nafsaka wa saitanaka wa hawaka wa tafkara fi dunyaka. Wahai pendusta, engkau adalah ani suka fil wahdah. Bagaimana, apakah manismu pada sendirimu bersama Allah atau ma'anafsika bersama dirimu, bersama kejahatan dirimu yang masih dalam kejahatan, kemunafikan, wasaitanika ma'asaitanika bersama setan-setanmu, wahawaka bersama hawa nafsumu, watafakkuri fid dunyaka atau bersama hayal-hayalmu, pikiran-pikiranmu selama ini tentang duniamu. Cita-citamu ingin dipuji manusia, cita-citamu hanyalah jabatan, cita-citamu hanyalah kekayaan, cita-citamu hanyalah ingin kekal di dunia ini. Barangkali kamu menganggapnya demikian, itu dustalah kamu bukan aulia Allah. Wa fil jalwati sayatinil insi alladzihum aqranus su'i wa ashabul kili wal qol. Di dalam keramaian setan-setan memasuki dirimu bagai kemanisan dirimu, terasa lezat kamu bersama setan. Alladzihum, yang mereka itu aqranus su'i, setan bagai tanduk dalam hidupnya. Jadi berpikir setan dalam hidup. Berpikir setan itu kayak apa? Pikirannya iri dengki kepada orang, tidak suka melihat orang enak, nyaman, ya kah? Di pikirannya aku belum kebagian, ya kah? Di pikirannya bagaimana supaya dirinya dipuji oleh manusia, bagaimana mendapatkan harta benda sebanyak mungkin, ingin memonopoli orang, tidak senang orang lain gembira, justru dia senang kalau dirinya gembira, orang lain biar sakit semuanya, susah semua. Ini adalah pikiran-pikiran setan. Akhirnya kalau dia dimusuhi, dia dendamnya bukan main. Kalau dia pernah dicela oleh orang lain, dendamnya sampai ke mati. Ini sifat-sifat syaitannya. Sukanya berkelahi, berpisuh, berdebat, debat kusir, baka kancangan bulu bahasa Banjar. Itulah setan-setan yang bertengger pada jiwamu. Masya Allah. Yang ingin diuber hanyalah hawa nafsu. Bahkan sekarang hawa nafsu itu ditutup-tutupi dengan bahasa agama. Nah, itu yang paling kacau lagi, ditutup-tutupi dengan bahasa agama, padahal isinya adalah hawa nafsu. Masya Allah. Karena kebanyakan manusia mirip-mirip seperti itu, akhirnya mereka tidak tahu keadaan itu. Nah, inilah kita menjadi orang yang bagaimana maksud Syekh. Wahum aqranus su'i, mereka itu menjadi tanduk. Wa ashabul kil wal qol, akhirnya mereka menjadi kelompok orang-orang yang hanya mengumpulkan kata demi kata, ujar demi ujar, bahasa sambatan, bapak penderan, bahasa ngobrolan, bahaharatan, ya kah? Bahebat-hebatan. Nah, kayak palui juga bahebat-hebatan, ya kah? Atau kita waktu kanak-kanak, nah, kayak palui waktu kanak-kanak, ujar yang satu, abahku tuh hebat. Nah, ujar si Garbus, abahku tuh hebat. Abahku tuh jar, kucing tuh bila dilihat di sidin jar, tunduk aja lalu kucing tuh jar. Oh, jar abah Garbus. Wah, itu tidak hebat ya paloi. Ujar si siapa? Si Garbus siapa? Si Rawin, ujar si Rawin. Nang hebat tuh ayahku. Ayahku tuh, ujar si siapa, si Sirawin, bisa menirukan semua suara binatang kucing, tahu sih Din,
Kucing hendak duduk tahu Sidin, kucing hendak berbini tahu Sidin, kucing kelaparan tahu juga Sidin suaranya kayak apa. Oh itu hebat abahku. Nah, baharatan jangla ujar si Paloy, bah itu kada hebat lagi. Abahku itu bisa juga menirukan semua jenis burung. Maka Sidin menyuarakan burung itu sambil bersikat gigi kan kawas Sidin. Wah hebatnya lah jar garbus. Kayak apa caranya? Gigi aja Paloy sambil basikat gigi kawas Sidin basisiol kayak burung apa aja kawa. Oh iyalah, kayak apa caranya? Sidin kan pakai gigi palsu. Jadi gigi palsunya di Sidin kawa Sidin basisiol. Nah itu kan berhebat-hebat tanah kasu. Ujar Nabi, umatku ini yang paling sulit dihadapi mereka adalah berpecah belah. Di Timur Tengah tuh pian lihat kelak, negara Timur Tengah itu maaflah hancur kelak, tekapil-kapil kelak. Nah ada Oman, ada Arab Saudi, ada apalagi yang arah ke barat sedikit Turki lah, kemudian Azerbaijan atau arah ke timur lah. Nah, kemudian arah seperti Dubai, apalagi Qatar, ya lah. Apa itu terpecah belah, saling bermusuh-musuhan tuh. Palestina, iyalah. Nah itu tanah kasut. Sukanya seperti itu. Berebut harta, berebut tanah, berebut kekuasaan. Siapa pemainnya? Pemainnya penguasanya, bukan apa-apa, iyalah. Nah itu yang terjadi. Ada Irak, ada Iran, yang lah. Nah saya sudah memadahkan berdahulu Sidin berdiam di Irak berdahulu tuh. Haja syai'un la yaji'u bil hijian. Inilah sesuatu yang tidak ada datang kecuali bil hijian. Apa hijian ini? Hijian itu apa? Mujarradud da'wa kalamika fi haja hausun la yanfa'uka. Yaitu kamu bersendiri di dalam ucapan-ucapanmu, kepentingan dirimu saja berkata-kata, tidak ada kepentingan orang lain. Inilah gambaran hausun la yanfa'uka, kegamangan dirimu, kegelisahan dirimu tidak ada manfaatnya. Jadi manusia itu menyukai memelihara kegelisahan dirinya sendiri yang dipeliharanya, padahal itu adalah keburukan dirinya. Contoh, dia ini pendengki orangnya, ditutupinya lah rasa dengki ini di hadapan manusia, pendengkian itu dikatakannya orang lain salah, orang lain ini supaya menutupi dirinya. Lucunya yang dipeliharanya adalah dengki dirinya supaya tidak ketahuan manusia. Berarti kan dengki itu bagaikan emas bagi orang itu, iyalah. Nah itu yang dikumpulkannya hidup hari-harinya. Bersendiri dalam ucapannya apa? Yang ketika dia berucap kepentingannya aja, bukan kepentingan orang lah. Tidak mau dia mendengarkan orang nasihat, tidak mau. Dia ingin berkata sendiri menurut pendapatnya. Aneh kalau manusia itu. Kalau dia tidak berzikir, dia lupa banyak dengan Allah. Ditutupinya lah dengan kopiahnya, dengan baju yang gamis lah, supaya terlihat seolah-olah selalu ingat kepada Allah, padahal dia lupa kepada Allah. Dia ingin menutupi dirinya, dia pelihara lupanya kepada Allah aja wajalah. Di hadapan orang mengaku sholat 5 waktu, padahal tidak mengerjakan sholat. Ditutupinya lah pekerjaan tidak mengerjakan sholat 5 waktu itu di hadapan orang lain. Berarti dia memang sengaja pelihara. Itulah keanehan manusia, itulah hausun, itulah manusia gamang, layan fa'uka, yang tidak ada bermanfaat bagi dirimu, kata saya, kalau kamu seperti itu. Makanya jar saya lajimkan mengingat Allah aja wajalla. Tahap pertama mengingat Allah. Sudah mengingat Allah sering, akhirnya ingin ma'rifatullah, ingin mengenal Allah aja wajalla. Jadi ma'rifatullah itu di atas zikir.
Contoh ma'rifatullah, kita mengenal misalnya Nur Muhammad. Nur Muhammad. Sebenarnya gampang ma'rifatullah itu, tapi susah sekali dimengerti. Kenapa? Karena hati kita tidak berzikir kepada Allah, tidak suka salawat. Ma'rifat Nur Muhammad itu ujar Syekh dalam kitab Sirrul Asrar, khalaqallahul awal, Allah ciptakan awal pertama kali, yaitu nur Nabi engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau diibaratkan ia adalah cahaya pertama kali diciptakan alam semesta ini, sebelum alam ini ada, namanya Nur Muhammad. Mustahil guru ejar, masa ada sesuatu diciptakan tempatnya belum ada. Nur itu baik sebagai tempat maupun sebagai diri. Namanya itu adalah makhluk. Setiap yang diciptakan Allah namanya di alam semesta raya, atau yang lebih luas dari makna alam. Nah ini tertinggi sedikit, yang ada hanya dua saja. Allah sebagai Khalik, pencipta, satunya adalah makhluk ciptaan. Siapa makhluk pertama diciptakan? Nur. Materikah dia? Kita aja belum hidup waktu itu, mana tahu materi dan tidak. Alam semesta aja belum ada. Itu diamalkan? Tidak, hanya diyakini dalam hati kita. Betapa, kenapa? Dengan memahami itu kita sadar Allah Maha tahu segala-galanya. Dari yang satu itulah, dari wujud yang satu itu, nur itu, tercipta alam semesta ini. Betapa hebatnya Allah Azza wa Jalla. Maka kita akui di hati kita, kita sudah rela, kita tegas. Itu aja sebenarnya, sederhana saja, tapi itu ma'rifatullah yang luar biasa. Memahami, menunjukkan betapa kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada semesta alam ini. Dia dari sebuah sistem, ya andaikan dibahasakan sebuah sistem, dari nur yang nuktah yang satu itu menjadi alam semesta ini. Maka bila kita yakin seperti itu, maka pandanglah alam semesta ini sebagai rahmat Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Nur Muhammad itu adalah rahmatullah, rahmat Allah Azza wa Jalla. Nyaman ke hati. Akhirnya kita bersangka buruk lah lagi lawan orang. Tidak lagi, karena kita melihat semua kebaikan. Suami memandang istrinya, istriku tidak pernah salah. Nggak mau emosinya. Kenapa jadi orang jadi emosi dengan istri? Bungolnya mana dengan istri? Adalah kayak itulah. Hah? Adakah? Adakah? Nah ada, banyaklah. Yang lakian lah, yang lakian. Bungolnya nih aja. Jar nang bini, pian nang bungol aja. Akhirnya bungol sama bungol berdebat. Jar nang anak, bungol sama bungol nih berdebat nih jar nang anak. Iya kah? Nah, ada paloi lah. Nah, paloi. Kenapa jadi terlambat sekolah? Anu datang sekolah jar paloi. Mama ang abah buai bakalahi. Bakalahi kah? Ambil jar mama, jar abah bungol, jar mama bungol. Jadi ulun bingung buai jar nang mana jual nang bungolnya nih. Terus apa hubungannya dengan ikam paloi? Apa hubungannya dengan kamu paloi? Jadi terlambat, seharusnya sudah turun-turun ya sekolah. Masalahnya buai jar palo ini sepatu ulun abah mengikuti, memegang satu sebelah sepatu ulun, mama sepatu sebelah jar anak bahamputannya, anak belemparan ya kah. Jadi ulun tunggu sidin bakalahi. Nah gue lah ya kamu. Nah kalau ingin tahu kenapa jadi kita mengatakan bungol, kenapa kita menyalahkan istri kita, atau sebaliknya istri menyalahkan suami, jawabannya satu saja, karena kita menganggap mereka adalah salah. Hilangkan salah itu. Pandang alam semesta ini sebagai Nur Muhammad, rahmatan minallah, dari Allah. Puncak titik sumber nur itu adalah Nur Muhammad. Amun pian melihat bini pian Nur Muhammad,
Masih lah, pas ngaran bini pian tuh Inor. Bu, Inor. Pas saya ingat Nur Muhammad. Maulah lagi marah, maulah. Suami Pak istri malam. Itulah bagian diantara daripada ma'rifatullah subhan. Itu sebagian aja dijelaskan tuh panjang lagi tuh. Cuma kan ilmu itu banyak, kada satu aja lah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khazini rizki wa miftahiya wa kasri nuqat wa mudha'afatiha wa nuril barakati wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin muzili da'i wa shifaiha wa daf'il bala'i wa apatiha wa basti rizki wa ziyadatiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma salli wa salim ala